Semakin harga bergerak jauh dari moving average, maka di sini pun juga memberikan informasi kepada kita bahwa tren yang terjadi adalah kuat. Apakah indikator lain ini berlaku pada semua time frame atau time frame khusus seperti H1 atau daily mungkin? Apabila hal tersebut mengalami terjadinya perlawanan, itu bukanlah sebuah tren, tetapi itu adalah sebuah koreksi di dalam tren. Ini memang kita butuh praktis ya, latihan ya Pak Diki ya, membuat garis-garis Betul. seperti ini. Ini manual ya, buat sendiri ya, Betul. tanpa indikator loh ini. Ketika pola koreksi, justru di sana adalah peluang apabila kita mengetahuinya. Baik Pak Diki, kita mulai aja. Dipersilakan untuk memaparkan materinya sore hari ini. Silakan Pak Diki. Terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir di kesempatan hari ini dan juga kepada seluruh subscriber channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan sebuah grafik dalam bentuk line chart yang sangat jarang sekali dimanfaatkan atau bahkan digunakan oleh para trader. Secara umum, seorang trader akan bertransaksi itu dengan memanfaatkan grafik dalam bentuk candlestick. Kita sudah sama-sama mengetahui ya, untuk candle yang bullish, pembukaan berada pada body yang paling bawah, kemudian penutupan berada pada body yang atas ya. Sedangkan ekor yang di atas itu adalah nilai tertinggi, begitupun di bawahnya ya. Kondisi ini terbalik dengan bearish candle, di mana pembukaannya justru berada pada body atas, penutupannya berada di bawah, ya seperti ini. Low dan high-nya sama. Selain candlestick, Bapak dan Ibu, terkadang seorang trader juga memanfaatkan yang namanya bar chart. Ya, bar chart berarti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini berarti nilai terendahnya. Nilai pembukaan adalah pada garis yang berada di sebelah kiri. Ini adalah openingnya di sini. Close-nya adalah garis yang di sebelah kanan. Dan ini adalah high-nya. Ya. Begitupun sebaliknya ya, ketika ada pembukaannya di sini, close-nya di sini. Nah, ini berarti biasanya candle-nya adalah candle bearish ya. Anda cukup melihat di mana letak daripada posisi open dan close-nya. Apabila open-nya berada di bawah, yang sebelah kirinya berada di bawah, maka itu menunjukkan bar bullish ya. Kalau untuk yang sebelah kirinya berada di atas, itu adalah bar bearish. Nah, lalu apa kaitannya dengan line chart Bapak dan Ibu ya? Line chart adalah suatu grafik yang sangat unik, sederhana, namun powerful, dan line chart itu tidak memiliki level seperti halnya candlestick dan bar ya. Line chart dari garis yang satu menuju garis kedua, menuju garis ketiga, dan selanjutnya, maka semuanya itu merupakan nilai close.
Makanya ada istilah close to close ya. Jadi dalam line chart ini, Bapak dan Ibu, posisi yang terjadi itu adalah close to close. Dan apabila Bapak Ibu mau mencoba memanfaatkannya, ini sangat-sangat powerful. Baik, saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk langsung melihat bagaimana kinerja daripada line chart di layar grafik. Oke, sudah tampak ya. Ini adalah line chart. Sesuatu yang jarang atau bahkan tidak pernah dikupas di YouTube gitu ya, berkaitan dengan line chart. Bapak dan Ibu bisa perhatikan bahwa dari posisi yang satu menuju posisi yang selanjutnya itu merupakan nilai close dari pergerakan harga pada saat itu ya. Namun demikian Bapak dan Ibu, apabila Anda perhatikan sebetulnya line chart bisa kita kombinasikan dengan indikator tergantung tujuan penggunaannya. Ya, kita lihat Bapak dan Ibu, saya coba input indikator moving average ya. Oke, di sini menggunakan parameter dengan periode 50, metodenya simple ya, lalu apply-nya close, untuk warna silahkan disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Dalam literasi umum, Bapak dan Ibu, sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh trader pada umumnya, apabila menggunakan moving average, kapan dia melakukan beli atau jual, biasanya nunggu perpotongan antara moving average yang satu dengan yang kedua. Ya. Nah, tetapi dalam menggunakan line chart, kita tidak perlu menggunakan dua buah moving average. Kita cukup menggunakan satu, dan yang satunya lagi adalah grafiknya itu sendiri. Ya, jadi Anda bisa manfaatkan seperti ini. Anda bisa perhatikan sesuai dengan hukum daripada moving average, kita tinggal melihat bagaimana tingkat kemiringan daripada moving average ya. Apabila terjadi kemiringan 45 derajat, maka kita bisa melakukan identifikasi bahwa tengah terjadi yang namanya tren. Lalu kemudian perhatikan di mana letak daripada si line chart itu sendiri. Kalau kita perhatikan di sini, Bapak dan Ibu, dengan memanfaatkan daripada moving average 50 ya, ini sudah sangat jelas diawali sebuah penembusan. Pada daerah yang saya arsir, di sini sudah sangat jelas, bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, dia menembus, lalu kemudian sesuai dengan hukum daripada moving average, harga yang sudah menembus, dia pasti akan berbalik arah, Pak. Berbalik arah, terjadinya sebuah retrace menuju kepada si moving average itu sendiri. Dia selalu berbalik arah seperti ini. Ya, dia berbalik ke sini. Setelah menyentuh, maka kita tinggal menunggu pada level di bawah seperti ini, Pak. Maka di area sini kita bisa melakukan yang namanya sell posisi. Semakin harga bergerak jauh dari moving average, maka di sini pun juga memberikan informasi kepada kita bahwa tren yang terjadi adalah kuat. Namun kembali sesuai dengan hukumnya, harga pasti akan bergerak mendekati daripada garis moving average. Maka pada area tersebut kita perhatikan di mana swing low terakhir. Swing low terakhir itu berada di sini, Bapak dan Ibu. Maka kita pun memiliki kesempatan juga untuk melakukan yang namanya sell position. Lalu perhatikan juga oleh Bapak dan Ibu, di sini jelas terjadi perubahan ya, artinya dia memotong garis moving average. Ketika terjadi perpotongan, Bapak dan Ibu pun juga bisa memanfaatkan. Dia mencoba melakukan koreksi, mencoba mendekati daripada moving average, dan ini adalah last swing high terakhirnya di sini. Apakah Anda boleh melakukan buy di area sini? Boleh, Bapak dan Ibu. Luar biasa, ini sangat mudah sekali ya. Lalu kemudian dia terjadi koreksi dan mencoba untuk mendekati moving average, maka kita melakukan identifikasi di area sini.
Bapak dan Ibu juga bisa perhatikan di area sini terjadi flip ya. Yang tadinya resisten berubah menjadi support. Ini juga dobrakan yang sangat kuat. Ditambah dengan moving average-nya 45 derajat, ditambah posisi grafik, semuanya berada di atas moving average ya. Ini semakin memberikan konfirmasi kepada kita bahwa tren yang tengah terjadi adalah sangat kuat ya. Bapak dan Ibu juga bisa perhatikan pada time frame 1 jam, di sini sudah terjadi informasi pada tanggal 27 Oktober, berarti kemarin ya. Artinya, line chart sudah mulai memotong moving average area ini, Bapak dan Ibu. Dan sesuai dengan hukum daripada moving average, maka harga yang sudah memotong tersebut, menembus tersebut, dia akan kembali untuk melakukan retracing terhadap garis moving average. Maka apabila ini terjadi, Bapak dan Ibu tinggal melihat di mana last swing low, artinya swing low terakhir. Anda tempatkan di sini. Ya. Berarti itu di area 1658.10. Dan Anda bisa melakukan sell di sana. Kalau kita lihat pergerakan harga saat ini yang terjadi, Bapak dan Ibu, ini kurang lebih sekitar baru 8 juta rupiah ya, apabila Anda melakukan entry dengan volume transaksi 1 lot. Ya, dari 1658 sekarang ke 1649, ini luar biasa. Itu adalah strategi yang pertama. Strategi yang kedua, Anda bisa mengubahnya menjadi periode 100 ya. Oke, periode 100 ini simple. Apply-nya close untuk warna bebas ya, seperti ini. Oke, saya coba perkecil ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kaidah daripada moving average seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 ya, tingkat kemiringan dan letak daripada chart, itu harus menjadi pedoman bagi kita dalam melakukan identifikasi. Bapak dan Ibu bisa perhatikan, dengan memanfaatkan moving average 100, maka Anda akan mengetahui apa yang tengah terjadi pada saat itu. Kita lihat di area sini, Bapak dan Ibu. Daerah yang saya arsir ini jelas merupakan bullish area, sebuah tren yang sedang naik. Namun demikian, perjalanan dalam trading itu tidak mungkin lurus seperti halnya jalan tol ya. Yang namanya sebuah tren itu wajib terkoreksi, Bapak dan Ibu. Kita perhatikan di sini. Saya coba perbesar ya. Nah, seperti ini. Kita sama-sama sepakat bahwa ini semua tingkat kemiringan daripada moving average 45 derajat, lalu letak daripada grafik itu semuanya berada di atas moving average ya. Lalu kemudian terjadinya penurunan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah ini, seperti ini. Maka apabila hal tersebut mengalami terjadinya perlawanan, itu bukanlah sebuah tren, tetapi itu adalah sebuah koreksi di dalam tren. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kondisi di sini, Anda bisa melihat dengan 2 cara. Apakah Anda mau menunggu konfirmasi untuk melakukan entry biar searah dengan trennya, atau Anda mau mengambil untuk sekedar cubit-cubit ya, atau copi-copi saja. Jangan Anda mengharapkan untuk pergerakan sangat jauh dalam sebuah koreksi ya. Lalu kemudian perhatikan juga di sini Bapak dan Ibu, ini adalah sebuah perlawanan juga. Nah, yang ini sudah sangat jelas. Padahal secara tren kalau diperhatikan, ini semuanya sedang merujuk ke atas. Ya. Nah, untuk mengantisipasi bagaimana caranya kita melakukan
break the limit ya daripada line chart itu, strategi yang pertama tadi saya sudah sampaikan dengan memanfaatkan crossing antara line chart dengan moving average 50. Lalu kemudian yang kedua, Anda perhatikan di mana terjadinya sebuah perlawanan ya dari dalam sebuah tren. Secara hukum, perhatikan seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah nilai tertingginya satu ya, atau saya coba ganti saja. Oke, mohon ditunggu. Oke, kelihatan ya, ini adalah angka 1. Lalu kemudian ini saya ganti menjadi angka 2. Jadi Bapak dan Ibu, untuk memahami dan mengetahui apakah sebuah tren ini memang betul-betul hanyalah koreksi, Anda wajib menemukan 2 pucuk daripada swing high. Ya, seperti ini. Terjadi 1, lalu terjadi yang kedua. Seperti ini. Jadi minimal harus ketemu dua pola seperti ini Bapak dan Ibu. 1, lalu kemudian dia turun, lalu naik lagi. 2, lalu kemudian turun. Maka apabila itu sudah Bapak Ibu temukan, Anda tinggal menarik garis. Maka apabila garis tersebut di break, ya, maka di area tersebut adalah area yang paling ideal untuk melakukan buy position. Seperti ini. Jadi Anda sudah mengetahui di mana kita harus mengambil posisi. Lalu kemudian kita lihat untuk posisi berikutnya Bapak dan Ibu. Di sini sudah sangat jelas ya. Ini adalah yang pertama. Oke. Lalu kemudian terjadi perlawanan menurun ya. Nah, ini yang kedua. Setelah Anda menemukan 2 swing high seperti ini dalam sebuah tren, Anda tinggal menarik garis, tinggal sambungkan saja seperti ini. Sangat mudah sekali ya. Lalu kemudian Anda perhatikan di mana garis tersebut di break ya atau ditembus. Ini adalah area yang akhirnya menembus Bapak dan Ibu. Ini adalah areanya. Maka di sini Anda bisa melakukan yang namanya buy position. Ini luar biasa sekali dan sangat powerful. Nah, dalam mekanisme transaksi, inilah yang dimaksud dengan flag pattern. Ya, pola-pola yang seperti halnya bendera ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan, ini adalah tiang bendera, lalu kemudian ini adalah benderanya Bapak dan Ibu. Ini bendera. Bisa Anda gambarkan ya. Nah, setelah ini terbentuk, biasanya dia akan melanjutkan ke sini Bapak dan Ibu. Begitupun sebaliknya. Ya, jadi bisa dipahami ya. Oke, kita lihat untuk contoh yang lainnya, Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu sudah terbiasa ya untuk melakukan identifikasi, maka di sini sudah sangat jelas sekali Bapak dan Ibu. Anda bisa perhatikan, ini adalah nomor 1, ya, yang ini. Ketika harga tengah terjadi sebuah tekanan ke bawah, lalu kemudian di sini Anda cukup memperhatikan di mana terjadinya perlawanan. Ini adalah perlawanan Bapak dan Ibu. Ya, dia melawan ke atas begini. Ya, seperti ini. Diawali dari sini. Maka Anda tinggal tarik garis 1, lalu kemudian ini adalah yang keduanya di sini. Ya. Nah, ini yang kedua. Maka dari 2 ini, 2 swing low, Anda tinggal sambungkan saja garisnya seperti ini. Ya.
Oh, bahkan ada juga di sini yang keluar dari moving average, ini yang ketiga bahkan. Jadi di market itu bisa beberapa kali ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4, tetapi syarat pengambilan garis minimum adalah terjadinya 2 bentuk, maka di sana sudah sah untuk ditarik garis ya. Oke, ini yang ketiga. Dengan sangat mudah Anda tinggal sambungkan saja di mana garis tersebut berpadu ya dengan pola-pola daripada swing low-nya tadi. Oke, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Selama memang pergerakan harga masih terus ke atas, maka Anda biarkan saja. Anda biarkan saja, ya. Tetapi ketika dia terjadi sebuah break, Bapak dan Ibu, maka di sanalah sebuah momentum bagi kita untuk open posisi, ya. Jadi ini sangat-sangat powerful. Dalam strategi yang ketiga, saya coba hapus daripada moving average-nya. Kita lihat sama-sama Bapak dan Ibu, ini adalah pola-pola price pattern yang harus dilatih oleh kita, bagaimana kita mengetahui daripada pola-pola tersebut ya. Seperti yang pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Ketika terjadinya sebuah harga tinggi, lalu kemudian harga terkoreksi, dan dia membentuk harga tinggi baru seperti ini Bapak dan Ibu. Dalam video yang pernah saya unggah di Rahasia Keuntungan, inilah yang disebut dengan failure rejection. Ini adalah pola-pola yang diambil oleh pihak bank untuk melakukan entry posisi. Ketika pola ini ditemukan, terkonfirmasi, Anda tunggu pada area last swing low-nya, maka di area sini Anda bisa melakukan yang namanya sell posisi. Ya, di area sini. Lalu kemudian perhatikan juga. Dan ini polanya luar biasa, akan jauh lebih mudah apabila Anda perhatikan pada line chart. Inilah break the limit Bapak dan Ibu. Bagaimana kita bisa mengubah kebiasaan ya. Bagaimana yang tadinya terbiasa menggunakan candlestick, tetapi kita mencoba untuk beralih menggunakan daripada line chart ya. Bagus semuanya Bapak dan Ibu. Lalu kemudian kita lihat juga, kalau saya boleh tanya kepada Bapak dan Ibu, apa pola yang terjadi di sini? Daerah yang saya arsir. Ketika terjadi pergerakan ya, harga meninggi, lalu kemudian dia terjadi koreksi, ini high menuju low, lalu bergerak jauh lebih tinggi, ternyata dia bergerak ke bawah dan akhirnya terjun seperti ini. Inilah pola yang disebut dengan head and shoulder. Ini adalah left shoulder-nya, bahu kirinya, yang atas adalah kepalanya, head-nya, dan ini adalah right shoulder. Bahkan untuk melakukan identifikasi bagaimana memanfaatkan head and shoulder, ini sangat mudah Bapak dan Ibu. Perhatikan di mana neckline yang terjadi. Neckline adalah garis yang terjadi antara left shoulder dengan right shoulder. Ini tinggal tarik garis seperti ini, lalu kemudian Anda ukur dari kepala sampai ke leher. Kira-kira berapa banyak dia punya panjang, itu panjangnya adalah 430. Kita bisa sama-sama lihat di sana. Lalu kemudian ukur ulang dari leher, kalau 430, Anda sell di sana, kira-kira sejauh mana jatuhnya? 430 itu minimum. Berarti berada di area ini, Bapak dan Ibu. Ini menggunakan time frame yang sangat kecil, ini kebetulan di 5 menit. Sekali shoot dengan volume transaksi 1 lot, Anda bisa mendapatkan kurang lebih 4.300.000. Ya, dengan memanfaatkan daripada price pattern ini.
Oke. Coba saya lihat apakah ada pola-pola yang lain. Kalau Bapak Ibu perhatikan di area yang di bawah, yang saya coba arsir nih ya. Nah yang ini. Ini adalah head and shoulder terbalik. Dalam istilah trading disebut dengan inverted head and shoulder, ya. Dan ini sangat mudah, bisa Anda dapatkan, Anda perhatikan, dapat Anda temukan pada saat menggunakan daripada line chart, ya. Ini adalah left-nya, ini adalah kepalanya, ya, head-nya di sini. Ini adalah right-nya. Lalu kemudian kita tinggal tarik garis seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, daripada lehernya ini, nah, tarik garis ini adalah garis dari yang disebut dengan neckline. Kita tarik dari kepala menuju kepada neckline, itu adalah 780 panjangnya ya. Lalu kemudian apabila Anda melakukan buy posisi di area sini, apakah hal ini disentuh? Kita lihat Bapak dan Ibu. Anda buy di area sini, 780, ini tercapai ya Bapak dan Ibu, seperti ini. $7.800.000 untuk sekali shoot ya, dengan menggunakan time frame kecil. Lalu bagaimana ketika Anda ingin mencoba mengetahui flag pattern itu lebih detail, lalu kemudian bagaimana penjelasan daripada head and shoulder lebih detail, Anda bisa melihat juga pada video-video kami sebelumnya di channel YouTube, dan di sana sudah saya kupas secara jelas ya. Baik Pak Teguh, mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya Pak Deki ya. Jadi ini biasanya digunakannya candlestick atau bar chart ya Pak Deki ya. Betul. Nah ini sobat trader semua bisa melihat powernya di line chart ini benar-benar bisa dikombinasikan dari Pak Deki menggunakan moving average Pak Deki ya. Betul. Moving average yang meliku-liku ya, dan seperti biasa yaitu tingkat kemiringan juga diperhatikan. Sangat sederhana ya, tapi powerful Pak Deki. Betul Pak. Oke, silakan bila ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat mikrofonnya diaktifkan, atau mau lewat kolom chat juga nanti akan kami bacakan. Silakan para partisipan. Karena memang untuk line chart sendiri sebenarnya dia close to close ya Pak Diki ya. Yes, correct. Bukan seperti yang ada di candlestick dan di bar chart yang mereka setiap batangnya itu independence ya. Makanya betul. Ada open, closed, high dan low tadi Pak Diki jelaskan. Ya, betul. Ini powerful sekali nih, kita lihat pola-polanya juga sangat jelas terlihat ya. Tadi nah, ini kan ya. Candlestick berarti umumnya seperti ini gitu ya Pak Ya, Teguh ya. Kalau candlestick justru ada yang menyeberang ya. Ya, tentunya dengan kita bisa melihat lebih jernih ya Bapak dan Ibu, tentu diharapkan ini bisa memudahkan kita dalam mengidentifikasi sesuatu yang terjadi Pak. Baik itu tren maupun pola yang tengah terjadi ya. Justru di candlestick banyak noise-nya ya. Iya. Kalau kita lihat ya ada betul. Candle-candle yang ada sedikit menyeberang gitu ya, yang bikin kita ragu biasanya. Betul. Tapi kalau pakai line chart rapi ya. Tampak rapi. Apalagi kalau misalnya kita padukan dengan moving average yang tadi, itu juga semakin menginformasikan kepada kita bahwa betul ini tren sedang ke atas atau ke bawah ya Pak Teguh ya. Baik Pak Deki, ini ada pertanyaan masuk Pak Deki dari Rifki. Oh, baik. Oke, Rifki ini lewat kolom chat ya, saya akan coba bacakan. Bagaimana konfirmasi head and shoulder itu jadi atau tidak? Baik. Ini pertanyaan bagus. Saya sedikit gambarkan di sini ya untuk Bapak dan Ibu. Ketika harga bergerak ke atas, lalu kemudian dia turun
ya, membentuk higher low. Pola awalnya secara struktur dia normal, Pak Teguh ya. Oke, di sini membentuk high, lalu kemudian di sini adalah higher low-nya. Lalu ini lebih tinggi higher high. Oke, saya jelaskan dulu tentang strukturnya. Kalau berbicara normal, Bapak dan Ibu, seharusnya harga selanjutnya dia bergerak ke sini, ya, tidak lebih rendah daripada si higher low, ya, bergerak ke sini, lalu kemudian dia ke sana. Ini adalah kondisi normal, Bapak dan Ibu. Ya, akan tetapi kita lihat bagaimana sebuah head and shoulder ini terbentuk. Dia biasanya menembus daripada si higher low-nya ini. Ya, biasanya. Itu pola yang pertama. Lalu kemudian dia naik ke sini. Ya. Lalu kemudian dia jatuh ke sana. Nah, ini higher low dengan area yang di break-nya ini bisa kita ambil garis sebagai neckline. Ya. Oke, ini adalah pola yang pertama, terbentuknya daripada head and shoulder. Lalu kemudian ada kemungkinan juga, Bapak dan Ibu, dia terbentuk hanya sampai high saja di sini. Ya. Tetapi dia tidak mampu untuk lebih tinggi daripada higher high. Ya. Dari sini, dia akhirnya ke sini, Bapak dan Ibu. Oke, ya, seperti ini. Dia seperti tidak sanggup ya, dia malah menjebol daripada level terendah sebelumnya. Ini juga bisa membentuk daripada head and shoulder. Lalu kemudian yang ingin saya jelaskan di sini adalah bagaimana kalau dia bergeraknya fail. Ketika harga sudah seperti ini, Bapak dan Ibu, ini adalah left shoulder, ini adalah head-nya, kepalanya, dan ini adalah right shoulder, ya. Lalu kemudian Anda tarik garis, ini adalah garis neckline di sini, ya, neckline, garis lehernya. Nah, perhatikan oleh Bapak dan Ibu, di mana kita melakukan entry. Oke, ini mohon ditunggu. Nah, seperti itu ya. Di mana kita melakukan entry, lakukanlah ketika dia sudah menjebol daripada si neckline ini. Ya, di area ini adalah area ideal bagi kita untuk melakukan sell posisi. Yang jadi pertanyaan, di mana kita menempatkan batasan resiko? Batasan risiko tempatkanlah pada bahu kanan Bapak dan Ibu. Jadi di area sini itu adalah area stop loss-nya. Ya. Lalu kemudian panjang daripada kepala menuju leher, nah sepanjang ini equal dengan level taking profit. Ya, jadi kalau misalnya panjangnya adalah 50 poin, maka kita tinggal hitung saja kira-kira 50 poin sampai mana ke bawah. Ya, jadi itu pasti equal dan biasanya dapat, ya, selalu seperti itu. Nah, tentu yang jadi pertanyaan adalah ketika harga sudah membentuk seperti ini, pertanyaan Pak Rifki tadi, tiba-tiba harga malah tidak lanjut ke tidak lanjut ke bawah ya, di area sini dia harga terjadi sideways, lalu melanjutkan ke atas seperti ini. Jadi dia tidak menembus, itu fail Pak. Artinya yang namanya head and shoulder itu wajib terbentuk 3 pola seperti ini. Bahu kiri, kepala, dan bahu kanan. Tetapi apabila itu ternyata rusak ya, si polanya, di mana right shoulder itu ditembus, maka di sanalah bisa dikatakan fail. Ya, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu jawabannya Pak Rifki ya. Oke, baik ya. Jadi terjawab ya Pak Rifki ya. Jadi memang harus terbentuk dulu ya antara head sama bahu kiri bahu kanan nih ya Pak Deki ya. Betul.
dan harus menarik neckline ya dari lehernya. Nah, ini baru kita bisa entry di level-level break di neckline nih Pak Deki ya. Betul. Oke, ini sangat jelas sekali penjelasan dari Pak Deki. Oke, ada respon dari Pak Rifki, Pak Deki. Thanks atas pencerahannya. Sama-sama Pak Rifki, sukses dengan tradingnya. Ya, sama-sama Pak Rifki. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian Pak Deki ada chat baru masuk lagi nih dari Pak Asep Gagah ya, dari Bandung ya Pak Asep ya. Apakah indikator lain ini berlaku pada semua time frame atau time frame khusus seperti H1 atau daily mungkin? Ini multi time frame Pak Asep. Jadi semua time frame bisa digunakan ya? Betul. Kita lihat saja ya, ini menggunakan time frame 5 menit. Saya pindahkan ke daily Pak. Time frame daily ya. Saya coba perkecil. Oke. Lalu kemudian saya coba input daripada indikator yang moving average tadi ya. Saya okekan seperti ini. Ini di time frame daily. Luar biasa nih Pak Asep ya. Bapak, kalau kita perhatikan tingkat kemiringannya ini adalah 45 derajat, maka ini sah Pak, sebuah tren. Lalu kemudian letak daripada line chart juga semuanya berada di atas moving average, maka ini jelas memberikan konfirmasi ya kepada kita. Perhatikan di area yang saya arsir ini Pak Asep. Ketika area ini bergerak Pak, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap tren apapun namanya wajib terkoreksi Pak. Dan itu pasti Pak. Nah, ketika pola koreksi, justru di sana adalah peluang apabila kita mengetahuinya. Kita tinggal tarik Pak. Ini adalah jelas yang pertama Pak. Ini adalah awal daripada koreksi di sini. Betul ya Pak Asep ya? Nah ini. Atau saya coba perbesar dulu. Ini adalah awal koreksi. Oke. Lalu kemudian di sini juga adalah yang keduanya Pak. Lalu kemudian ini yang ketiganya Pak di sini. Sampai ada 3 Pak. Oke. Lalu dengan mudah Pak Asep tinggal tarik garis menyambungkan antara si 1, 2, dan 3 ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke. Yang jadi pertanyaan, di mana akhirnya harga tersebut melakukan break ya atau menembus. Harga baru terjadi penembusan itu berada di sini Pak Asep, di area sini. Nah ini. Maka ini adalah area yang paling ideal bagi kita, apalagi sudah mulai masuk ke moving average, masuk di atas moving average. Di sanalah kita bisa melakukan yang namanya buy position. Ini adalah di time frame daily. Coba kita lihat di time frame 1 jam, Pak. Bagaimana pola yang terjadi? Ini dalam sebuah tren yang bergerak, Pak. Apabila mata kita sudah terlatih ya, ini jelas pola-pola perlawanan, Pak. 1, 2, ya. Lalu kemudian perhatikan low menuju low berikutnya, Pak. 1, 2. Oke. Lalu di sini tidak ada ya, di sini tidak ada, di sini tidak ada. Oke, kita tunggu lagi di sini Pak. Ini 1, 1, 2, terus kita tunggu di sini Pak. Sampai sini. Akhirnya jatuh lagi Pak. Luar biasa ya. Oke, kita tunggu lagi di sini. Jadi apabila kita sudah terbiasa, terlatih, sering melakukan praktis ya, maka kita akan mengetahui pola-pola yang tengah terbentuk. Line chart itu salah satu yang bisa membantu. Jadi ini intinya adalah bisa di semua time frame Pak Asep ya. Baik ya Pak Asep ya, sudah terjawab. Jadi kapan entry-nya,
Itu kita menunggu dari koreksi yang terjadi. Oh, Pak Asep sudah merespon nih, hatur nuhun ilmunya Pak Diki. Sabang Sulna Pak Asep, sami-sami. Sukses tradingnya Pak. Oke, baik ya. Memang ini kita butuh praktis ya, latihan ya Pak Diki ya, membuat garis-garis seperti ini. Ini manual ya, buat sendiri ya. Betul. Tanpa indikator loh ini. Betul. Ya. Menarik nih Pak Teguh untuk kita coba memanfaatkan daripada line chart ya. Ya, ya benar Pak Diki. Karena memang pada umumnya tidak menggunakan line chart Pak. Betul. Kita menggunakannya candlestick atau paling nggak bar gitu loh. Ya, bar betul, chart. betul. Ini jelas ini adalah failure rejection ya. Dia harga terendah, lalu kemudian terjadi koreksi, dia jauh lebih rendah lagi Pak. Make a new low. Itu failure rejection. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di video Banker Candlestick part 1 ya. Di sana dijelaskan tentang failure rejection. Oh ya, mungkin nanti Pak Deki akan memberikan link YouTube channelnya ya di kolom chat ya Pak Deki ya. Baik. Biar partisipan sore hari ini bisa langsung melihat ya video-video yang sudah kita upload di sana. Ini sangat membantu sekali ya untuk para sahabat trader bisa memperdalami technical analysis ya pada umumnya, dan khusus dari video channel kita di Rahasia Keuntungan itu kita detail ya membahas berbagai indikator yang sudah diupload oleh Pak Deki ya di Rahasia Keuntungan. Nah ini di kolom chat kita udah share ya, Pak Deki udah ketik nih, sahabat trader bisa klik linknya ya, sudah diklik nih, bisa diketik sama Pak Deki, bisa diklik langsung ke Rahasia Keuntungan. Dan sudah banyak sekali yang udah kita upload video-video tentang technical analysis. Dan bahkan kita berharap bisa subscribe dan share ya. Kalaupun mau bertanya lewat kolom chatnya juga nanti kita akan respon ya Pak Diki ya. Betul. Gitu. Baik Pak Teguh, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan kepada Pak Teguh, silakan. Baik Pak Diki. Ya, untuk sobat trader semua, partisipan untuk sore hari ini, itulah ya webinar kita sore hari ini. Penjelasan dari Pak Diki sebagai narasumber kami di TPFX. Ya, semoga dapat membantu, mendapat pencerahan juga buat kita semua ya. Baik, itu saja ya webinar sore hari ini. Terima kasih kembali saya ucapkan ya atas waktunya untuk bisa bergabung ya sore hari ini, dan bahkan nanti kita akan undang lagi di minggu selanjutnya ya. Setiap hari Jumat ya untuk partisipan semua. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua dan salam profit. Salam profit, thank you semua. Salam profit.